Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Rasyal Aditya Saputra dengan NIM 18050360057 dari kelas PBASB 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembiayaan istisna. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah produk-produk perbankan syariah yang diampu oleh Ibu Mardiatur Rositaningsih, SE, SYME. Berikut penjelasan materinya. Baik teman-teman, di sini saya akan membuka wawasan kalian tentang pembiayaan istisna di perbankan syariah. Pembiayaan istisna menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 6/DSN MUI tahun 2000 menjelaskan bahwa istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan dan disepakati oleh mustasni dan sani. Nah, ada nih temannya istisna, namanya salam. Nah, perbedaan antara keduanya adalah istisna pembayarannya bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Namun, salam itu hanya dilakukan pembayarannya di awal gitu. Adapun dasar hukum pembiayaan istisna yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 6 tahun 2000. Yang pertama, hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf yang artinya perdamaian dapat dilakukan antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Yang kedua, ada kaidah fikih yang berbunyi al aslu fil muamalati ibahatu illa yatulun dalilun ala tahrimiha, yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 6 tahun 2000 menjelaskan juga tentang ketentuan pembayaran pembiayaan istisna. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, maupun manfaat. Demikian juga cara pembayarannya. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh diganti. Akan tetapi, apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir, yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan uang. Adapun dijelaskan juga ketentuan barang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 6 tahun 2000. Yang pertama, barang pesanan harus jelas spesifikasinya, baik jenis maupun ukurannya, sehingga tidak ada perselisihan antara kedua belah pihak. Yang kedua, barang pesanan diserahkan di kemudian. Kemudian yang ketiga, waktu penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, pesanan barang yang belum diterima tidak boleh dijual. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dan yang terakhir, dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan, sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Adapun ketentuan lainnya yang juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 6 tahun 2000 tentang pembiayaan istisna. Yang pertama, dalam hal pesanan yang sudah dikerjakan dan disepakati itu memiliki hukum yang mengikat. Dan yang kedua, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan berlaku juga pada jual beli istisna ini. Dan yang ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Nah, temannya akad istisna ini adalah akad salam. Akad salam ini perbedaannya dengan akad istisna adalah akad salam pembayarannya di awal saja. Namun, akad istisna dapat dibayar di awal, dicicil atau di tengah-tengah, dan di akhir juga bisa. Jadi begitu teman-teman. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang implementasi pembiayaan istisna pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Saya mengambil produk IB Istisna pada Bank Syariah Bukopin. IB Istisna ini pada Bank Syariah Bukopin bermanfaat dan memiliki keuntungan, yaitu memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian barang yang dipesan, biasanya dipakai dalam bisnis manufaktur maupun konstruksi. Syarat dan ketentuannya adalah diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun badan usaha. Badan usaha di sini baik badan usaha milik perorangan, badan usaha seperti CV atau FA,
dan badan usaha hukum seperti PT, koperasi ataupun yayasan. Yang kedua, penetapan harga jual kepada nasabah telah memperhitungkan biaya atau nilai aset. Mana saja yang nilainya lebih rendah ditambahkan margin keuntungan bank. Yang ketiga, self financing minimal 30% dari harga jual pada saat akad. Dan yang keempat atau yang terakhir, jangka waktu pengembalian maksimal 10 tahun. Adapun pembiayaan istisna pada Bank Syariah Mandiri yaitu pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang atau objek istisna, di mana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang atau good in process fee, dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan presentasi penyerahan barang maupun setelah barang diselesaikan dikerjakan. Kalian butuh pembiayaan barang di bidang konstruksi, pakai IB istisna Bank Bukopin Syariah aja, sesuai syariah, aman, nyaman, dan terjamin. Yuk pakai IB istisna Bank Syariah. Baik, sekian pemaparan saya tentang pembiayaan istisna pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Semoga membuka wawasan teman-teman semua tentang pembiayaan istisna di Bank Umum Syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.